Hai adik-adik, ketemu lagi dengan DNA Kids. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap Kak Yafri. Ayo adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Kelsey. Kamu kelihatannya senang sekali nih. Ada apa? Shalom Kak, aku lagi senang Kak. Aku baru beli mainan baru. Wah, mainan baru ya? Tapi mengapa Kak Susan dan Kak Yafri tidak bisa melihat isinya? Itu serunya Kak. Nama mainannya Blind Bag. Kita tidak tahu isinya akan seperti apa. Jadi, kamu bisa dapat yang mana saja dari seri boneka itu ya? Iya Kak, semoga aku dapat yang super rare itu Kak. Super Rare? Super rare artinya sulit untuk didapat Kak. Kamu berharap untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, bukan? Sebentar Kak, aku lagi membayangkan mendapatkan boneka yang rare di mainan Blind Bag ini. Aku akan senang sekali Kak. Nah, Kelsey dan adik-adik yang di rumah, hari ini kakak akan cerita hal yang seperti itu di ibadah online kita hari ini. Apakah kalian mau dengar? Tentu mau Kak. Namanya pengharapan Kelsey. Oh, seperti aku yang mengharapkan Blind Bag ini sesuatu yang bagus ya Kak. Benar sekali Kelsey. Nah, Kelsey dan adik-adik yang di rumah, yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kak Susan, Iya Kak Yafri? sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhannya, ayo mari kita awali ibadah kita hari ini di dalam doa. Oke, Kak Yef. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat satu hari lagi yang Engkau berikan kepada setiap kami di hari ini Bapa. Di hari ini kami kembali berkumpul, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, baik itu pujian kami, tarian kami, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Surga bumi bersuka menyambut kelahiran Raja segala raja yang menyelamatkan umat manusia. The shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here laid the Savior inside a manger.
damai surgawi. Kelahiran Juru Selamat membawa kesukaan bagi kita. Peace be still, still, still. On this night, heaven's light. Peace, peace, Prince of Healer of man. Peace again, peace. Peace is here, angels near, shepherds meet, wise men sing. Peace, peace, Prince of Healer of man. Peace again, peace. Peace on earth, Savior's birth, heavenly peace we will keep. Peace, peace, Prince of Healer of man. Peace again, peace. Prince of Peace. Adik-adik, yuk persiapkan Alkitab dan catatannya. Lalu duduk yang manis, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ketika kakak menyebutkan kata harapan atau pengharapan, kira-kira adik-adik akan membayangkan apa? Seperti membayangkan sesuatu yang baik, bagus, enak, ataupun sesuatu yang menyenangkan ya Kak. Benar sekali Kelsey, mungkin berharap mendapatkan sesuatu yang baru, pergi berlibur ke suatu tempat, atau mungkin berharap nilai ulangan yang bagus. Tapi terlepas apapun itu nih Kak Susan Ya, dan Efri. adik-adik yang di rumah, biasanya kita mengharapkan sesuatu yang baik. Berharap seperti mendapatkan mainan baru ya Kak. Ya Kelsey, sama seperti di cerita awal tadi, di mana Kelsey membeli sebuah mainan yang terbungkus rapi dan rapat. Pada bungkus terdapat gambar mainan yang mungkin ada di dalamnya nih Kak Yefri, di mana yang ditampilkan pada bungkusan mainan itu di bagian depannya pastilah sesuatu yang menarik, bagus, dan sulit untuk didapatkan. Tapi aku tetap beli mainan itu karena aku punya pengharapan untuk dapat mainan yang sama seperti yang aku inginkan. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen nih Kak Susan Ya, dan ya. adik-adik yang ada di rumah, juga hidup dengan pengharapan. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar dari Lukas 1 mengenai kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Selama masa pemerintahan Raja Herodes di Yehuda, ada seorang imam bernama Zakaria. Dia mempunyai istri bernama Elisabet yang merupakan keturunan Harun. Mereka berdua sangat mencintai Allah dan menaati perintah-perintah Allah. Karena hal itulah mereka dianggap sebagai orang benar di mata Allah. Mereka sangat menginginkan untuk membuat sebuah keluarga, tetapi Elisabet tidak bisa mempunyai anak. Suatu hari, ketika Zakaria berada di bait Allah, dia terpilih untuk membakar dupa di dalam ruang kudus. Ketika Zakaria di dalam, tiba-tiba muncullah malaikat Allah di depan Zakaria. Zakaria sangat ketakutan. Tapi malaikat Allah itu berkata untuk tidak takut karena malaikat itu punya berita baik. Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Kamu harus menamai dia Yohanes. Lanjutnya, banyak orang akan turut bergembira karena kelahirannya. Anakmu akan menjadi orang besar di hadapan Allah.
Zakaria ingin percaya hal itu, tetapi dia dan istrinya sudah tua ketika mereka menikah dan sekarang usia mereka sudah sangat tua. Jadi Zakaria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana saya bisa yakin bahwa yang kau katakan itu benar-benar akan terjadi?" Jawab malaikat itu, "Nama saya Gabriel. Saya selalu berdiri di hadapan Allah. Dialah yang menyuruh saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Lalu malaikat itu bilang ke Zakaria karena dia tidak percaya apa yang disampaikannya, maka Zakaria akan menjadi bisu sampai anaknya itu lahir. Beberapa saat kemudian, Zakaria keluar dari bait Allah dan pulang ke rumah. Tapi karena Zakaria tidak bisa bicara, dia tidak bisa bilang ke siapapun tentang kejadian ajaib apa yang dia dapatkan di bait Allah waktu itu. Tidak lama kemudian, Elizabeth istrinya hamil. Lalu lahirlah anak laki-laki itu. Semua keluarga dan tetangganya merayakannya dengan sukacita akan kelahiran bayi laki-laki itu. Mereka mengira bayi itu dinamakan Zakaria seperti ayahnya. Tapi Elizabeth memberitahu mereka bahwa anaknya bernama Yohanes. Orang-orang itu bertanya kepada Zakaria ingin diberi nama apa kepada bayi itu. Tapi Zakaria tidak bisa bicara. Jadi Zakaria pun memberitahu melalui tulisan bahwa namanya Yohanes. Semua orang heran membacanya. Dan saat itu juga Zakaria langsung dapat berbicara kembali dan dia berterima kasih dan mulai memuji Allah. Semua yang terjadi itu sesuai dengan janji Allah. Yohanes akan menyerukan tentang pertobatan untuk orang-orang Israel. Dia juga akan mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kedua orang tua Yohanes Pembaptis nih adik-adik merupakan keturunan imam. Ini merupakan jawaban dari doa dan pengharapan dari Zakaria dan Elizabeth nih Kak Susan. Iya, Kak Yev. Yang mengharapkan seorang anak. Dan bahkan Tuhan menjawab lebih daripada hanya seorang anak. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar buat anak tersebut sejak sebelum lahir. Jadi adik-adik, harapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan dan yang kita tunggu untuk terjadi di dalam hidup kita. Kalau harapan itu sesuatu yang akan kita nikmati sendiri, maka itu pasti hal yang baik. Tapi nih adik-adik, jika kita berharap untuk orang lain, apakah kita selalu mengharapkan yang baik? Tentu kadangkala tidak ya adik-adik. Ada juga pengharapan yang tidak sesuai waktunya. Contohnya nih, adik-adik mengharapkan mendapatkan sepeda motor pada saat adik-adik berumur 10 tahun. Itu akan menjadi harapan yang tidak baik. Karena adik-adik belum cukup umur untuk menggunakan motor tersebut. Nah, selain itu, ada juga harapan yang tidak baik. Contohnya, saat sedang bersaing untuk memperoleh juara. Kita bisa saja mengharapkan sesuatu yang buruk untuk saingan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita mengharapkan yang baik untuk orang lain ya Kak. Dan tidak boleh mengharapkan yang buruk terjadi pada orang lain. Benar sekali Kelsey. Nah adik-adik, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar libur sekolah? Sesuatu yang menyenangkan. Nah, seperti itulah pengharapan adalah sesuatu yang menyenangkan walaupun belum terjadi di dalam hidup kita dan belum kita lihat adik-adik. Jadi harapan seperti aku berharap mendapatkan mainan pada Blanbag yang aku punya tadi ya Kak. Benar, kamu pasti mengharapkan sesuatu yang baik dari mainan itu kan? Kalau aku berharap setiap hari libur, jadi aku tidak sekolah dan hanya bermain saja. Bagaimana Kak? Apakah itu pengharapan? Itu pengharapan yang salah Kelsey dan adik-adik yang ada di rumah. Kita boleh berharap untuk sesuatu yang menyenangkan, tetapi ingat yang menyenangkan ada yang tidak baik untuk kita. Seperti kamu tadi mengharapkan libur agar tidak ke sekolah. Itu tidak baik. Tentunya kamu tahu bahwa sekolah adalah hal yang baik untuk adik-adik. Belajar adalah hal yang baik untuk adik-adik. Jika adik-adik berharap sesuatu yang tidak baik seperti itu, maka pasti Tuhan tidak akan memberikannya kepada adik-adik. Oh, jadi kalau aku punya pengharapan yang baik, apakah Tuhan pasti memberikan harapanku Kak? Seperti mana tadi, apakah aku pasti mendapat sesuatu
sesuatu yang istimewa, Kak? Tuhan pasti dapat mengabulkan semua harapan adik-adik. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita adik-adik. Tuhan akan mengabulkannya dengan cara dan waktunya yang terbaik. Tetapi Kak Jeffrey dan Kak Susan senang. Kamu sudah benar-benar menaruh harapan kamu kepada Tuhan. Nah, beberapa minggu ke depan kita akan bahas lebih lanjut lagi bahwa hanya kepada Tuhanlah kita harus menaruh harapan-harapan kita seluruhnya. Jadi, kamu jangan sampai tidak datang di minggu depan ya. Oke, Kak. Ayo teman-teman, setiap minggu kita datang ke gereja. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Siapakah orang tua Yohanes Pembaptis? Kalau adik-adik dengar ceritanya pasti tahu jawabannya. Betul sekali Kak Susan. Lanjut aja kita ke pertanyaan kedua dari Kak Susan. Pertanyaan kedua adik-adik. Harapan seperti apa ya yang harus kita miliki? Apa ya? Apa ya? Nah, adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo adik-adik kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Adik-adik, yuk kita persiapkan peralatan kita, baik itu gunting maupun lem. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, kain flanel warna putih, merah. Ini kain hiasan warna hijau. Aksesoris atau hiasan untuk Natal. Adik-adik bisa pakai apa aja ya, bisa pakai pita, hiasan Natal, mote-mote, pom-pom, pita ini dan sebagainya. Bebas. Lem tembak, gunting, wall yang warna hijau ukuran besar. Adik-adik, kain flanel merahnya kita potong kira-kira ukuran 50 x 40 cm ya, selebar ini. Nah, lalu kita lipat jadi dua bagian. Kita mau buat pola kaos kaki ukuran besar adik-adik. Kain flanel merah ini kita gambar pola kasarnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita gunting ini ke sini, baru ke sini, stop di sini. Yang ini dari sini ke sini nih, jangan digunting supaya menyatu yang ini sama yang ini. Guntingnya harus pakai gunting besar ya. Kalau gunting kertas nggak mempan. Seperti ini loh adik-adik. Jadi gunting ininya aja, ininya nih nyatu. Adik-adik gunting kain flanelnya ini lebar kira-kira 7 cm ya. Nah, ini nanti kita mau lekatkan pakai lem tembak di sini nih adik-adik ya, di bagian atas kaos kakinya nih. Seperti ini. Nah, biar gampang, ini kain merahnya kita buka dulu seperti ini ya. Ya, kita buka. Ini kita mau lem seperti ini di sini. Panaskan lem tembaknya ya. Lemnya mulai dari sini. Nanti adik-adik lem semua ya, pakai lem tembak sampai ke ujung sini ya. Kalau sudah dilem dari sini sampai sini, nih sisanya kita buang ya, kita gunting aja. Sekarang kita mau lem yang ini sampai sini ya, dari sini keliling. Oke, panaskan lem tembaknya kembali, pelan-pelan aja ya lemnya. Adik-adik bisa tambahkan hiasan macam-macam lah, sesuai dengan kreasi kalian. Seperti ini contohnya aja. Nah, lem benang hijau besar di bagian belakang untuk menggantungnya ya, seperti ini. Nah, selesai aktivitas kita hari ini adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa! Papa Mama,
Ajaklah anak untuk membuat daftar harapan apa saja yang anak harapkan. Setelah itu, diskusikanlah dengan anak, apakah harapan anak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Papa Mama, ajarlah anak untuk mendoakan harapan-harapan anak kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa dan waktunya kami untuk memberi. Berkati untuk persembahan kami, berkati untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah dikelola buat kerajaan-Mu Tuhan. Berkati untuk setiap apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Allah mengirim anaknya yang tunggal menjadi juru selamat dunia, dan dia menjadi teman kita adik-adik. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. He's the Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. He's the Savior of the world. Savior of the world. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat satu minggu yang kami sudah lewati. Dan hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus, kami sudah berdoa buat Tuhan Yesus, dan kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mengharapkan yang baik bagi orang lain dan buat diri kami juga Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga buat orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka, berkati juga keuangan mereka, dan berkati juga kesehatan mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan yang daripada-Mu. Berkati juga buat teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan. Mari Tuhan jaga setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkati juga
Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melawat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, dan warga Indonesia, dan pemimpin-pemimpin negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, dan termasuk juga untuk pemimpin negara kami Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan. Berkati juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan, memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar tentang apa itu harapan dan harapan seperti apa yang seharusnya kita miliki. Nah adik-adik, oleh sebab itu ayo minggu depan kembali hadir ya. Tetapi hari ini jangan bersedih sebab minggu depan kita akan ketemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.